Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Pada penjelasan sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa sebaik-baiknya manusia adalah para sahabat di bawah para nabi dan para rasul. Mereka adalah khairul qurun, generasi terbaik dari seluruh generasi manusia. Jadi secara umum manusia terbaik adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian diperinci lagi, di antara para sahabat itu pun ada yang terbaiknya. Di antara seluruh para sahabat, yang terbaik adalah yang pertama yang ikut hadir di Hudaybiyah. Jumlahnya sekitar 1.400 orang. 1.400 orang ini berbaiat kepada Rasul yang namanya Baiatul Ridwan. Kalau pengen baca cerita lengkapnya silahkan buka bagaimana kisah Hudaybiyah. Intinya yang 1.400 orang ini datang dari Madinah berjalan kaki ke Mekah untuk melaksanakan umroh. Tetapi ketika mau umroh mereka malah dihadang oleh kaum Quraisy supaya umrohnya tahun depan saja. Karena dihadang, maka Rasulullah SAW mengirimkan utusan pergi ke Mekah waktu di Hudaybiyah ini ya, untuk bernegosiasi. Maka diutuslah Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Ketika pengutusan tersebut terdengar kabar bahwa Sayyidina Utsman malah dibunuh. Maka dari situlah para sahabat berbaiat kepada Rasul bahwa mereka siap untuk berperang masuk ke kota Mekah sampai mati. Padahal yang 1.400 orang ini berjalan kaki dari Madinah pergi ke Mekah untuk umrah. Otomatis tidak membawa peralatan perang. Kalaupun membawa pedang itu hanya sebagian saja. Tetapi mereka siap mati demi Rasulullah SAW. Kalau bahasa kita, ya udah ya Rasulullah, kita perang aja masuk ke dalam. Mereka berkhianat, Sayyidina Utsman dibunuh. Padahal itu hanya kabar saja. Dan itu pun sengaja dipancing oleh kaum Quraisy. Ya. Tetapi ketika orang-orang Quraisy mendengar janji baiatnya para sahabat yang 1.400 orang ini bahwa mereka siap mati, malah membuat orang-orang Quraisy menjadi takut. Untuk itu mereka pun datang langsung, terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Jadi yang 1.400 orang ini semuanya berbaiat, berjanji rela mati demi agama, demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara 1.400 orang ini, yang terbaik di antara mereka adalah orang-orang yang ikut pada perang Uhud. Jumlah mereka ada 700 orang. Kemudian di antara orang-orang yang ikut perang Uhud, yang lebih baik lagi dari mereka adalah orang-orang yang ikut perang Badar. Para ulama sering menyebutnya dengan Ahlul Badar. Jumlahnya itu berselisih. Ada yang mengatakan 313, ada yang mengatakan 314, 315. Cuman jumhur ulama mengatakan yang tersoheh adalah 313. Kata Allah, orang-orang ahli Badar ini walaupun berbuat apa saja mereka tetap akan masuk surga. Tidak akan ada lagi perbuatan mereka yang membahayakan mereka, yang akan menyebabkan mereka tidak masuk surga. Saking besarnya perjuangan orang-orang pada Ahlul Badar. 313 melawan 1.000. 313 yang tadinya tujuannya adalah untuk memergoki saja perdagangan Abu Sufyan. Mereka tidak niat berperang. Yang bawa pedang pun beberapa orang saja. Kuda hanya beberapa saja. Rata-rata berjalan, tidak membawa pedang. Tapi ternyata rahasianya terbongkar oleh orang-orang Quraisy.
Disebarkanlah ke Mekah. Segera orang-orang Mekah mengirim pasukan yang jumlahnya 1.000 orang. 1.000 orang dengan peralatan lengkap untuk berperang melawan 313 yang tidak membawa apa-apa. Yang 313 ini hanya mempunyai ta'aluk kepada Allah, keyakinan kepada Allah, dan taat kepada Rasulullah SAW. Mereka berjuang mati-matian. Maka kata Allah, mereka setelah itu walaupun berbuat apa saja, mereka akan selamat masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara orang-orang yang ikut perang Badar yang lebih baik lagi adalah yang ikut di kampung Haizuran. Yang ini jumlahnya 40 orang, saya tidak tulis ya. Kemudian di antara yang ikut di kampung Haizuran yang lebih baik adalah 10 orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Jadi yang 10 orang ini sudah pasti surganya. Masih hidup sudah dijanjikan Allah surga. Siapa aja 10 orang tersebut? Mereka adalah pertama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Tolha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abu Waqqas, kemudian Sa'id, dan juga Abu Ubaidah bin Jarrah. Jadi 10 orang ini sudah pasti masuk surga dalam keadaan mereka masih hidup. Dan di antara asyrah mubasharah, 10 orang yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga, yang lebih baik adalah khulafaur rasyidin, khalifah rasyidin. Mereka adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan juga Sayyidina Ali. Siapa yang terbaik di antara 4 orang ini? Ini sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Ini adalah urutan siapa yang terbaik di antara para sahabat. Ini maksudnya apa ini? Nah, Abu Bakar memimpin atau menjadi khalifah selama 2 tahun 3 bulan 10 hari. Kemudian beliau wafat. Digantikan kepemimpinan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu selama 10 tahun. Kemudian digantikan oleh Sayyidina Utsman selama 12 tahun. Sayyidina Utsman wafat, digantikan oleh Sayyidina Ali selama 6 tahun. Jadi semuanya 30 tahun sesuai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al khilafatu ba'di 30 sanah thumma tasiru mulkan adudan. Kepemimpinan sesudahku, khalifah sesudahku nanti berjalan atau masanya selama 30 tahun. Kemudian dilanjutkan oleh kerajaan. Jadi 30 tahun itu memang sudah dijanjikan oleh Rasulullah. Makanya para ulama mengatakan kalau benar apa yang dikatakan Rasulullah, sebagian ulama nih, itu tidak genap kalau tidak disambungkan dengan kepimpinan Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Maka genaplah 30 tahun. Berapa lama Sayyidina Hasan? Lamanya sekitar 6 bulan memimpin. Barulah genap 30 tahun. Setelah berakhirnya masa khalifah, maka digantikanlah oleh Sayyidina Muawiyah. Tapi Sayyidina Muawiyah ini bukan lagi Khalifah Ar-Rasyidin, tetapi beliau adalah menjadi raja yang pertama setelah runtuhnya masa kekhalifahan. Berapa lama beliau memimpin? Beliau memimpin selama 19 tahun. Dan beliau sendiri yang mengatakan, aku adalah raja pertama dalam Islam. Dan perlu kita catat bahwa kekhalifahan atau kerajaan Sayyidina Muawiyah ini sah. Dan itu sejalan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya manusia terbaik setelah para nabi adalah Abu Bakar. Di bawah Abu Bakar ada Sayyidina Umar. Di bawah Sayyidina Umar ada Sayyidina Utsman. Di bawah Sayyidina Utsman ada
Sayyidina Ali. Di bawah Sayyidina Ali yaitu Asyrah Mubasyarah. Di bawahnya lagi 40 orang yang ikut di kampung Haizuran. Di bawahnya lagi orang-orang yang ikut perang Badar. Di bawahnya lagi yang ikut perang Uhud. Di bawahnya lagi adalah 1.400 orang yang ikut di Hudaybiyah. Mafhum ikhwan? Wallahu a'lam bishawab.